Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat Isya Masjid At-Taqwa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid At-Taqwa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, 14 abad yang silam Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang Bapak Ibu lakukan pada malam hari ini, jauh dari rumah menuju ke masjid ini, datang dari berbagai yaitu tempat menuju ke masjid ini. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu, jalan menuju surga itu banyak. Sholat itu jalan menuju surga. Puasa, zakat itu semua jalan menuju surga, termasuk haji, umrah, termasuk berbakti kepada kedua orang tua, itu jalan menuju surga. Tetapi
Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, yaitu hanya ilmu jalan menuju surga. Nabi tidak mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi salatan, tidak, fihi zakatan, tidak. Yang Nabi sebutkan fihi ilman, menuntut ilmu. Kata para alim ulama, ini menunjukkan kepada kita satu, keutamaan menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini dalam hadis ini adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, Al-Quran, apa yang Nabi sabdakan, hadis-hadis Nabi, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Berarti ilmu agama, Bapak Ibu. Selain ilmu agama, maka hukum mempelajarinya tidak fardu ain, tetapi fardu kifayah. Apabila sudah ada orang yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi orang lain. Matematika misalnya, fisika, kimia, ekonomi, akuntansi, komputer, semuanya hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada orang yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi orang lain untuk mempelajarinya. Tidak semua orang Islam harus belajar matematika. Tidak semua orang Islam harus mengerti fisika, biologi, dan yang lain. Tetapi setiap orang Islam harus tahu bisa baca Al-Quran, harus tahu tentang sholat, harus paham tentang zakat, dan yang lainnya. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita malam hari ini kita sedang duduk sejenak untuk mempelajari ilmu yang berhukum fardu ain, mutlak, yang wajib. Sebagaimana Nabi bersabda, kata Nabi SAW dalam hadisnya riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, menuntut ilmu ini adalah hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap kaum muslimin. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu ini adalah hukumnya fardu ain, wajib mutlak bagi setiap kaum muslimin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini Allah turunkan berkah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah taufik, sehingga kita mampu mengamalkan dari setiap ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini tema yang akan kami angkat ke permukaan kami beri judul Bersama Nabi di Surga. Bersama Nabi di surga, bersama dengan sang utusan di surga Allah Azza wa Jalla. Sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengatakan dua hal lebih dahulu sebagai kata pengantar. Ada dua hal lebih dahulu yang ingin kami sampaikan malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim. Tepatnya di hadis yang ke-2832 di nomor aslinya. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara umatku yang paling aku cintai. Nah nih, di antara umatku yang paling aku cintai adalah orang-orang yang hidup setelah aku wafat
berarti kita yang dimaksud. Saya ulang, di antara umatku yang paling aku cintai adalah orang-orang yang hidup setelah aku wafat, di mana mereka menginginkan melihatku. Mereka memiliki kemauan keras untuk melihatku, melebihi kemauan atau keinginan mereka melihat keluarga dan hartanya. Di antara umatku yang paling aku cintai setelah aku wafat adalah mereka yang punya keinginan kuat ingin berjumpa denganku, melebihi keinginannya bertemu dengan keluarga dan hartanya. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, setiap kita pasti pengen berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pun juga pengen bertemu dengan kita. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, kalau tidak salah nomor hadisnya itu kalau tidak salah nomor 925. Bahkan juga disebutkan di nomor yang lain, di nomor yang ke-193 kalau tidak salah, atau 195, yaitu disebutkan ketika Nabi ziarah kubur, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa ziarah. Nabi mengucapkan assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa salam kepada penghuni kubur. Ucapan salamnya adalah assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina. Semoga Allah memberikan kepada kalian keselamatan dari wahai penghuni kubur, dari kalangan orang-orang yang beriman dan kalangan orang-orang yang beragama Islam. Insya Allah kami menyusul kalian. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Ini ucapan salam Nabi kepada penghuni kubur. Lalu setelah itu Nabi berkata kepada para sahabat, aku ingin bertemu dengan saudara-saudara kita. Aku ingin bertemu dengan saudara-saudara kalian. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudara Anda? Kata Nabi, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudara kalian yang aku maksud adalah, yang aku pengen ketemu dengan mereka adalah orang-orang yang akan hidup di akhir zaman. Berarti jamaah Masjid At-Taqwa yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Mereka adalah orang-orang yang akan hidup di akhir zaman. Dan aku pengen ketemu dengan mereka. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, bagaimana Anda bisa mengenali mereka? Sedangkan Anda tentunya wafat lebih dahulu dan mereka hidup setelah Anda. Bagaimana Anda bisa kenali mereka? Lalu Nabi memberikan perumpamaan. Bagaimana menurut kalian jika seseorang memiliki seekor kuda, yang kuda itu keningnya putih, kaki-kakinya berwarna putih, bagian belakang kuda itu juga berwarna putih, dan kuda itu berada di tengah kerumunan kuda-kuda yang semuanya warnanya hitam. Kira-kira si pemilik kuda yang kening kaki dan bagian belakangnya putih itu bisa mengenali kudanya atau tidak? Maka para sahabat menjawab, ya tentu wahai Rasulullah, karena yang beda sendiri ya cuman itu, yang lain hitam semua. Seperti itulah aku mengenali umatku, karena wajahnya putih bercahaya, tangannya putih bercahaya, kakinya putih bercahaya karena bekas air wudhu, kata Nabi. Makanya yang rajin berwudhu Bapak Ibu sekalian. Makanya saya punya judul kajian, kita ini disunahkan ada 13 keadaan untuk berwudhu, 13 kondisi kita diperintahkan untuk berwudhu. Saya nggak sebutkan itu ya, karena bukan materi kita. Di lain kesempatan aja, 13 keadaan kita disunahkan, disyariatkan untuk wudhu.
Baik, itu lain kesempatan aja. Intinya adalah Nabi pengen ketemu kita. Nabi sayang kepada umatnya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kata para alim ulama, kalau begitu mereka yang hidup di zaman Nabi, sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari nomor aslinya 2652, 2652. Kata para alim ulama menukil hadis ini, riwayat Bukhari 2652, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia, manusia terbaik sejagat alam raya adalah manusia yang hidup di zaman aku hidup. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada generasiku. Pak, Bu, maaf, kalau begitu mereka para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya yang hidup di zaman Nabi dan mengimani ajaran Nabi. Memang ada di zaman Nabi, hidup di zaman Nabi, setiap hari lihat raut wajahnya Nabi, tapi mereka tidak beriman dengan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abdullah bin Abi Umayyah, Abdullah bin Mughirah, ya, bin Abi Umayyah dan seterusnya. Maka ini semua orang-orang yang tidak mengimani syariat yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi. Maka mereka tidak termasuk kategori sahabat. Saya ulang penjelasan tadi. Berarti mereka para sahabat yang hidup di zaman Nabi, mendampingi Nabi, bersama Nabi, ketemu Nabi, masuk dalam peringkat manusia terbaik sejagat alam raya. Pertanyaannya, lalu bagaimana kalau menemani Nabi, bersama Nabi di akhirat? Maka tentunya akhirat lebih mulia daripada dunia. Kenapa? Karena di akhirat kekal dan abadi, sedangkan dunia itu sementara. Oleh karena itu maka tentunya kita berharap, mungkin sekarang jelas, sekarang kita tidak bisa melihat raut wajah Nabi, kita tidak bertemu dengan beliau, kita tidak berada di generasi beliau, dan kita berharap semoga Allah pertemukan kita bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Azza wa Jalla. Harapan kita itu. Dan tentunya akhirat lebih mulia, lebih baik daripada dunia. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita, yaitu memahami masalah ini agar kita kelak di hari kiamat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, mohon maaf. Ini yang pertama ini ya. Yang kedua sekarang. Ini sebelum masuk materi inti. Yang kedua, Bapak Ibu kan sudah tahu tadi judulnya, bersama Nabi di surga. Ternyata kata para alim ulama yang dimaksud dengan bersama Nabi di surga itu mengandung beberapa makna. Salah satunya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Munajid hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, idil murafaqatu nafsuha darajatun. Menemani bersama Rasulullah SAW di dalam surga itu bertingkat-tingkat, ada 3 tingkatan. Nah, mudah-mudahan saya dan panjenengan semua, Bapak Ibu semua, masuk pada tingkatan yang pertama. Mudah-mudahan. Karena mendampingi Rasul di surga itu tingkatannya ada 3. Kita nggak tahu nanti tingkatannya itu yang mana ini, tapi kita berharap kita masuk di tingkatan yang pertama. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, tingkatan yang pertama adalah faminan nasi man yatana'amu bi suhbatihi alaihi salatu wassalamu at-tammah. Artinya, tingkatan yang pertama adalah manusia yang akan mendapatkan kenikmatan berupa mendampingi Rasulullah secara sempurna, bersama Nabi secara sempurna. Loh, maksudnya gimana mendampingi Nabi secara sempurna ini? Maksudnya adalah kemana di situ ada Rasul, di situ ada kita, di situ ada hamba tersebut.
Istilahnya kalau pojok kampungnya ngintil terus. Di mana ada Rasul, di situ ada si fulan. Terus di dalam surga, terus mendampingi Rasul. Masya Allah ini. Mendampinginya sempurna. Tingkatan yang kedua agak turun derajatnya. Apa itu? Wa mulazamatihi fil jannah. Tingkatan yang kedua adalah dekat dengan Nabi. Sekalipun tidak terus-menerus mendampingi Rasul, tapi dekat dengan Rasul. Contoh, anggap aja misalnya nih, panjenengan berada di salah satu tempat, ya perumahan, yang mana di perumahan tersebut ternyata tempat tinggal panjenengan bersebelahan persis, atau mungkin dekat dengan rumah Anda pemimpin kita, ulil amri kita, Bapak Presiden Jokowi. Misalnya nih, maka tentunya Anda tahu kapan beliau keluar rumah, kapan beliau datang. Pasti Anda terkadang melihat beliau dan seterusnya karena dekat. Tetapi tidak selalu bersama beliau. Nah, cuma dekat, ketemu, kelihatan. Nah, dekat, cuma tidak selalu bersama beliau. Nah, ini yang tingkatan nomor 2, yaitu dekat dengan Nabi SAW di surga. Yang ketiga, derajatnya turun lagi. Wa minan nasi man yatana'amu biliqa'in aw ru'yatin bihasabi a'malihi salihah. Yang ketiga adalah ada di antara mereka manusia yang mendapatkan kenikmatan berupa berjumpa atau melihat Nabi. Lihat tok, ketemu, hanya itu. Tidak dekat, tidak selalu bisa lihat, tapi ketemu di akhirat. Ketemu. Semua bergantung amal solehnya. Muncul pertanyaan sekarang, Ustadz, amalan apa saja yang nanti kelak di hari kiamat kita bisa bersanding dengan sang utusan? Amalannya ada 9, Bapak Ibu. 9 amalan bersama Nabi di surga. Bersamanya bisa jadi masuk peringkat pertama, terus mendampingi Nabi, atau ranking peringkat yang kedua, yaitu melihat Nabi, dekat dengan Nabi, atau peringkat yang terakhir, melihat Nabi sekalipun tidak dekat dengan Nabi. Mungkin level surganya berbeda dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketemu di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang kelak di hari kiamat Allah jadikan kita bersama dengan sang utusan Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan masuk materi kita yang pertama. Yang pertama, yaitu amalan yang pertama bersama Nabi di surga. Siap Bapak Ibu ya? Yang pertama ini, amalannya ini. Apa itu? Yang pertama adalah muttaba'ah. Muttaba'atur Rasul, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang saya akan tunjukkan dalilnya. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan orang itu kalau ittiba, muttaba'atul Rasul, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah, silakan bisa dibuka Al-Quranul Karim. Minta tolong ayatnya dibantu. Suratnya adalah surat An-Nisa, surat nomor 4, ayatnya 69. An-Nisa ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, ya. Jadi muttaba'ah, mengikuti dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amalan yang pertama, mengikuti dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa ayat 69.
Silakan. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, Siapa yang mentaati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. nah jelas sekali, siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang tersebut? Baca Pak Didi. Satu, Yaitu nabi-nabi. lu ketemu sama nabi-nabi, bersama dengan para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalkan syaratnya mentaati nabi, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan bersama dengan para nabi-nabi, termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selain para nabi, lanjut Pak Didi. Para siddiqin, Para siddiqin, orang-orang yang jujur. Nomor 3, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid, syuhada. Yang nomor 4, dan orang-orang soleh. empat-empatnya ini apa kata Allah Pak Didi? Mereka Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. inilah teman-teman yang sebaik-baiknya. Para nabi, bayangkan. Bertemu dengan para nabi, bertemu dengan para siddiqin, bertemu dengan para syuhada, bertemu dengan orang-orang soleh. Satu surga. Masya Allah. Syaratnya ittiba, mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, syaratnya adalah itu, mentaati. Pak, Bu, Bapak Ibu akan kaget mendengarkan ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di surat yang sama, An-Nisa ayatnya 80. An-Nisa ayat 80, jelas sekali ayatnya. Bapak Ibu akan kaget kalau baca ayat ini, An-Nisa ayat 80. Allah Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Silakan kita dengarkan dulu ayatnya. Allah berfirman, silakan baca. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, Ulang lagi. barang siapa yang mentaati Rasul itu, Sama dengan, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. lihat ayatnya tidak berbunyi mayyuti illaha faqad ata'ar rasul. Siapa yang mentaati Allah sama dengan mentaati Rasul. Enggak, ayatnya enggak bilang begitu. Ayatnya mengatakan mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul Muhammad, otomatis dia telah mentaati Allah. Berarti kuncinya yaitu Rasulullah, Ustaz. Iya, kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Barometernya di sini. Siapa yang mentaati Rasul, otomatis orang itu taat kepada Allah. Otomatis. Ya. Ayatnya tidak mengatakan siapa yang mentaati Allah otomatis mentaati Rasul. Enggak, ayatnya tidak bilang begitu. Ayatnya mengatakan siapa yang mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otomatis dia telah mentaati Allah. Berarti kuncinya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus taat Bapak Ibu. Semua yang Nabi perintahkan maka sami'na wa ata'na. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu membaca 2 kalimat syahadat, saya yakin Bapak Ibu kan hafal semua ya. Bahkan setiap hari kita itu baca 2 kalimat syahadat itu banyak loh Bapak Ibu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Banyak ketika sholat baca syahadat kan, sholat. Dengarkan adzan, menirukan adzan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, itu syahadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat. Zikir pagi petang ada syahadatnya. Oh banyak kita ini baca syahadat tiap hari. Tapi maaf, saya minta maaf, sedikit sekali di antara kaum muslimin yang paham konsekuensi syahadat. Ketika orang itu mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka konsekuensinya 4 Bapak Ibu. Saya sebutkan salah satu aja ya, tidak semuanya. Konsekuensinya ada 4. Ketika orang berikrar, saya bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah, apa konsekuensinya? Ustadz, kalau dikurangi 1, maaf, dikurangi 1, Islamnya batal. Islamnya dipertanyakan, keluar dari Islam, bukan muslim. Berarti 4-4-nya harus dilakukan. Nah, harus dilakukan. Apa itu konsekuensinya? Yang pertama adalah ta'atuhu
fima amara. Ya. Kenapa? Kenapa? Mike maksudnya? Mike. Oh, nggak apa-apa. Ya. Ta'atuhu fima amara. Dia wajib mentaati semua yang Nabi perintahkan. Wajib. Ini konsekuensi yang pertama ini. Jadi kalau ada seorang muslim yang dia tidak mentaati Rasulullah SAW, maka tentunya ya Islamnya dipertanyakan. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Sayang kitabnya tidak saya bawa ini, Sahih Bukhari. Nomornya 1952, dicetakan terjemahan 1952. Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku pasti masuk surga. Nabi bilang, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Tapi masih koma, belum kelar. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Maka sahabat tanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Apa ada orang enggak pengen masuk surga? Kan aneh. Ada orang yang enggan masuk surga. Nabi menjawab, apa kata Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku masuk surga. Siapa yang tidak mentaatiku alias mendurhakaiku, itulah orang yang enggan, gak mau masuk surga. Berarti syaratnya harus taat. Ini konsekuensi pertama. Konsekuensi yang kedua, tasdiquhu fima akhbara. Dia wajib membenarkan semua berita yang datangnya dari Rasulullah. Wajib. Sekalipun apa yang Nabi sampaikan sulit dicerna oleh akal. Sekalipun yang Nabi sampaikan sulit dijangkau oleh logika. Sekalipun yang Nabi sampaikan tidak rasional. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah berdusta atas nama Allah. Nabi tidak pernah beropini. Apa yang Nabi ucapkan itu wahyu dari Allah. Pak Didi minta tolong ayat Al-Qur'annya. Mari kita dengarkan bahwasanya Nabi aja pernah diancam oleh Allah. Nabi pernah diancam oleh Allah kalau Nabi beropini. Apa itu ancamannya? Coba dibuka surat 69. Minta tolong 69 Al-Haqqah. Surat 69 itu Al-Haqqah ayatnya 44. Ayat 44 sampai 46. Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Allah Ta'ala berfirman. Al-Haqqah 44 sampai 46. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Keras sekali ancamannya Allah kepada Nabi kita. Apa itu Pak Didi? Silakan. 4446. 44 sampai 46. Seandainya dia, yaitu Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami. Andai kata Muhammad itu beropini, mengada-ada, niscaya, lanjut. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Tangan kanan Nabi akan dipegang oleh Allah. Terus apa yang akan Allah lakukan? Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Akan kami potong urat tali jantungnya. Rasul aja diancam oleh Allah kalau beropini. Anehnya sekarang banyak ustadz beropini. Banyak. Kalau ditanya sama jamaahnya, "Ustadz, hukumnya ini apa?" Lalu si ustadz menjawab, "Kalau menurut saya," opini berarti menurut saya. Hati-hati ya. Banyak para dai, para ustadz dikit-dikit menurut hemat saya, menurut perasaan saya. Kalau menurut saya, opini berarti. Islam ini bukan agama opini. Islam ini agama dalil. Rasul aja diancam tidak boleh beropini. Maka ucapan Nabi wajib kita benarkan. Tidak boleh kita tolak. Silakan Bapak Ibu mau bisa menolak semua ucapan manusia di muka bumi ini. Tapi ada satu orang yang ucapannya tidak boleh Anda cibir. Tidak boleh Anda tertawakan. Tidak boleh dijadikan banjuk, olok-olokan, guyonan. Nggak boleh. Siapa itu? Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ucapannya itu wahyu.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm itu. Tidaklah yang diucapkan Nabi berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang diucapkan Nabi itu wahyu yang Allah wahyukan. Sami'na wa ata'na. Sekalipun sulit dijangkau oleh logika. Contoh, Nabi bercerita di akhir zaman turun Nabi Isa. Nabi mengatakan, memberi kabar nanti akan keluar Imam Mahdi, akan muncul Dajjal, akan keluar Ya'juj Ma'juj. Nabi menceritakan tentang azab kubur. Nabi menceritakan tentang surga. Ada yaumul mizan, hari penimbangan amal. Maka sami'na wa ata'na. Karena Nabi tidak mungkin berbicara perkara gaib kecuali semua itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Pak Didi minta tolong Abu Dawudnya, ya, Abu Dawudnya nomor 3642 yang sudah di-download aja. Saya nggak bawa kitabnya soalnya. Ya, 3642, 3642 atau 3646 dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. 3642 atau 3646. Betul. Abdullah bin Amr. Betul, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia menulis semua yang Nabi ceritakan, Nabi sampaikan. Lanjut, ini juru tulisnya Nabi. Bapak Ibu kalau pengen tahu, juru tulisnya Nabi itu salah satunya bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau menulis semua yang Nabi ucapkan, semuanya ditulis. Satu saat beliau ditegur oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini lihat, orang Quraisy kasih subhat. Ya, orang Quraisy yaitu ngasih kerancuan dalam berpikir kepada Abdullah bin Amr. Ya, silakan dibaca. 3646. Nah, 3646. Silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an dia berkata, Radhiyallahu anhuma, Nggak ada karena tulisnya ayahnya dia. juga sahabat. Dari Al-As berarti. Nah, Al-As belakangnya Abdullah bin Amr. Abdullah anaknya, bapaknya namanya Amr. Abdullah bin Amr anak dan bapak sama-sama sahabat. Kita doakan radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dia berkata, Nah, sesungguhnya aku telah menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah untuk kemudian aku hafal. nah, semuanya ditulis. Habis ditulis dihafal. Lalu kemudian, Namun banyak dari kaum Quraisy yang melarangku. nah, orang Quraisy melarangnya. Apa kata orang Quraisy? Nabimu itu kan manusia biasa. Kan bisa jadi dia itu berkata dalam keadaan senang, bisa jadi dalam keadaan marah. Masa semua ditulis? Kan manusia biasa. Lanjut teruskan. Mereka berkata, Apa kata orang Quraisy? apakah kamu akan menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah SAW? Lanjut. Sedangkan beliau sendiri adalah manusia biasa yang bisa saja berbicara dalam keadaan senang dan marah. Nah, masa semua ditulis? Akhirnya berhenti. Terkena omongannya orang Quraisy, berhenti dia nulis hadis. Lanjut. Sehingga aku berhenti menulisnya. Nah, dilaporkan sama Nabi. Setelah dilaporkan, lalu Nabi mengacungkan jari telunjuknya, diarahkan ke mulut beliau sendiri sambil Nabi bersabda. Lanjut Pak Didi. Lalu hal tersebut aku adukan kepada Rasulullah. Terus. Beliau kemudian memberikan isyarat dengan jarinya yang menunjuk ke mulut beliau. Terus. Lalu beliau berkata, Fawalladzi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illal haq. Uktub. Fawalladzi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illal haq. Silakan. tulislah. Tetap tulis. Kenapa? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Berarti Nabi bersumpah demi Allah. Lanjut teruskan. Tidak ada yang keluar darinya, yaitu mulut ini, kecuali kebenaran. Tulis. Tidak ada satupun yang keluar dari mulutku ini kecuali pasti benar. Tulis. Lalu semenjak itu nulis lagi. Sami'na wa ata'na. Karena banyak dewasa ini orang-orang yang suka mencibir hadis Nabi. Ya, menjadi bahan ejekan hadis Nabi. Hadis Nabi dijadikan bahan guyonan. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu ya. Maka kita harus membenarkan semua yang dikatakan oleh Nabi, termasuk hadis tentang lalat. Dulu diingkari dulu. Hadis tentang lalat, riwayat Bukhari. Nabi kan bilang, apabila lalat itu masuk ke dalam minumanmu, itu riwayat Bukhari itu. Maka celupkan lalat itu, ambil, buang lalatnya, minum airnya. Airnya yang diminum, bukan lalatnya yang dimakan, bukan. Ambil airnya, minum, buang lalatnya. Kenapa? Nabi bilang karena salah satu sayap lalat itu mengandung racun dan satunya mengandung penawar. Lalat itu Pak, ya ternyata maaf sebelum saya jelaskan, gara-gara hadis ini
banyak sekali di antara yaitu mereka orang-orang non-muslim masuk Islam. Karena mereka ternyata sudah membuktikan betul sayap lalat itu ada penawarnya, ada racunnya. Makanya Bapak Ibu belum ada dalam sejarah, belum ada dalam ilmu pengetahuan lalat mencret. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena dia punya penawar. Satu dia bawa penyakit, satu bawa penawar. Maka celupkan sekalian. Banyak non-muslim masuk Islam gara-gara hadis lalat. Dulu ditolak. Nggak masuk akal katanya. Masa wong lalat itu sumber penyakit kok tambah dimasukkan. Kan nanti kalau kita minum ya penyakit. Ternyata terbukti. Ucapannya Rasul ini wahyu Bapak Ibu. Jangan ditolak. Sami'na wa ata'na. Itu sikap kita. Makanya kalau Nabi bicara tentang yang gaib-gaib, yang tidak bisa dijangkau oleh logika, pendekatannya bukan dengan pendekatan akal, tapi pendekatan iman. Sami'na wa ata'na. Itu mestinya. Dan ada beberapa konsekuensi yang lain. Di antaranya saya singkatkan aja ya. Kan ada 4 konsekuensi ya. Yang ketiga konsekuensinya adalah ijtinabu manaha anhu wazajara, meninggalkan semua yang Nabi larang. Kalau nomor 1 kan mentaati, nomor 2 membenarkan ucapan Nabi, nomor 3 yaitu menjauhi yang Nabi larang, nomor 4 an la yu'badallahu illa bima syara'a, tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan, yang Nabi contohkan. Tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah Nabi syariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini ada pembahasan tersendiri. Masuk kita kembali yaitu ke materi kita. Amalan pertama muttaba'a, ittiba. Amalan nomor 2 supaya bersama Nabi di surga, amalannya adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi semua yang ada di muka bumi ini. Wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Bisa minta tolong Sahih Muslim ya. Ada nggak? Bisa nggak? Nggak ada di sini. Oh ada. Yang di download aja. Sebentar saya. Nomor asli ya, nomor asli. Saya nggak sama ya. Tak pikir KBC. Bukan. Nggak KBC ada? Ada. Ada. Antum ada? Ada. Di situ. Kalau ada nggak apa-apa. Nomornya Sebentar 2269. Nomor cetakan terjemahan 2269. Kalau nomor kitab aslinya Sahih Muslim beda nomornya. Nomornya 2639. Nomornya 2639. Nggak apa-apa kalau memang sudah siap yang terjemahan nomor 2269 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Saya bacakan ya. Sebentar Ustaz. Ketemu? Iya. Anas. Ada. Nah, silakan dibaca. Dari Anas bin Malik radhiyallahu, dia menceritakan seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Ketemu Pak Didi? Ketemu. Ayo cepat, ditunggu orang banyak. 22 berapa? Hah? 22 berapa Ustaz? 2269. Kudu sabar gitu. 2269. Malah kena dalil saya suruh sabar katanya. Nah, barakallahu fiik. Baik. Datang seorang laki-laki sambil dicari. Ketemu ya? Ya. Dari Anas. Aduh. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Bapak Ibu, pertanyaan itu kalau diawali dengan kapan, biasanya tentang waktu Bapak Ibu. Berarti orang laki-laki ini bertanya tentang waktunya kiamat. Harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, kalau bisa jamnya. Yang ditanyakan itu waktu. Bapak Ibu tahu apakah Nabi menjawab? Tidak. Kenapa? Karena urusan kiamat yang tahu hanya Allah. Saya ulang ya, urusan kiamat, urusan gaib yang tahu hanya Allah. Saya heran juga. Beberapa kalau kita lihat di media sosial, di YouTube dan yang lainnya, banyak seliweran para ustadz, para dai yang mereka saya perhatikan mencoba menerka-nerka tentang kiamat itu kapan terjadinya. Ada di antara mereka, saya tidak sebutkan ya, yang jelas itu seliweran di YouTube itu. Saya lihat ada di, ketemu ya? Tunggu. Nah, coba dibaca, silakan. 2269. Ya, 2269. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Iya. ketika aku dan Rasulullah SAW pada suatu ketika keluar dari masjid, Terus tiba-tiba kami ditemui oleh seorang laki-laki di pintu masjid. lanjut. Lalu dia bertanya, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Silakan. ya Rasulullah, bilakah terjadi hari kiamat? Kapan kiamat itu terjadi? Stop sampai di situ. Saya lanjutkan yang cerita tadi.
Bapak Ibu sekalian, banyak para dai-dai yang saya lihat itu di media sosial yang mencoba menerka-nerka kapan kiamat. Ada di antara mereka yang mengatakan kiamat ini nanti dunia ini berakhir 1500 Hijriah. 1500 Hijriah. Kalau sekarang 1444 Hijriah sekarang. Berarti kurang 56 tahun lagi kiamat. Berani loh ini. Berani loh, padahal ini urusannya Allah Azza wa Jalla. Ada lagi dulu ternyata nggak terbukti. Kiamat akan terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ya, sampai difilmkan 2012. Ya, bayangkan, menerka-nerka. Bayangkan, ada lagi waktu itu lagi viral. Di mana itu kalau nggak salah? Di Kediri atau di mana? Diberitakan akan terjadi kiamat lokal. Oh, kiamat kok lokal? Sehingga satu desa lari semua, kosong desanya. Terjadi nggak waktu itu? Iya. Ya, sempat viral itu, kiamat lokal. Sehingga mereka keluar semua, katanya mau terjadi kiamat. Bayangkan, banyak ternyata dai-dai yang sembrono. Ini urusannya Allah. Jangan mencoba menjadi sok tahu ilmu gaib. Yang berhak tahu ilmu gaib hanya Allah Azza wa Jalla. Serahkan semuanya kepada Allah. Masalah waktu kiamat, itu aja. Yang jelas Nabi ngasih warning, ngasih tanda-tanda tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Harinya jelas. Jumatnya kapan? Wallahu alam. Tapi Nabi pernah bilang, riwayat Tirmidzi, tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali Jumat harinya. Jelas, Jumatnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, jamnya jam berapa, wallahu alam. Yang tahu hanya Allah. Lah ini ternyata Nabi nggak jawab. Justru Nabi bertanya kepada orang itu. Lanjut Pak Didi. Katanya Nabi kepada orang itu, wa ma a'datta lis-sa'ah. Silakan. Jawab Rasulullah SAW. Ya. Apakah yang telah engkau persiapkan untuk itu? Loh, jadi Nabi seakan-akan bilang sama orang ini, kamu nggak usah tanya kapan kiamat itu. Apa amalanmu yang sudah kau siapkan kalau terjadi kiamat? Apa yang sudah kau siapkan? Gak usah tanya kapannya. Amalanmu itu loh, sudah siap apa belum? Orang ini menunduk. Lalu kemudian dia mengatakan, lanjut Pak Didi, silakan. Laki-laki itu kelihatan seperti menunduk. Terus? Kemudian dia berkata, Apa kata laki-laki ini? Gak banyak wahai Rasulullah. Entah itu dari sholat sunnahku yang wajib dilakukan. Subuh, duhur, asar, maghrib bisa dilakukan. Yang sunnah nggak aku lakukan, nggak banyak. Puasa sunnah nggak banyak, sodako juga nggak banyak. Tetapi lanjut Pak Didi, silakan. tidak banyak yang telah kusiapkan, Ya. baik itu berupa sholat sunnah, puasa, dan sedekah atau zakat. Tetapi dia punya modal apa itu? Tetapi aku sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasulnya. Aku sangat mencintai Allah dan mencintaimu wahai Rasulullah. Aku cinta sama engkau wahai Rasulullah. Lo boleh Ustaz ya, lelaki mengatakan cinta kepada sesama lelaki. Kata para ulama boleh, dengan syarat. Laki-laki itu orang alim. Saya mencintai Anda karena Allah, karena keilmuannya, kealimannya. Boleh, sebagaimana laki-laki ini. Aku mencintaimu wahai Rasulullah. Itu bekalku, itu tok modalku. Sholat sunnahku sedikit, zakatku sedikit, cuman itu. Bapak Ibu tahu apa kata Nabi? Fa innaka ma'aman ahbabta. Silakan. Maka Nabi SAW bersabda, Apa kata Nabi? engkau akan senantiasa bersama-sama kecintaanmu itu kelak. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai kelak nanti di surga. Saking cintanya orang ini kepada Nabi, nanti kumpul bareng bersama Nabi. Saking cintanya. Pak, Bu, maaf. Saya minta maaf. Banyak orang zaman sekarang yang mengaku mencintai Rasul hanya sekedar klaim, pengakuan tanpa pembuktian. Banyak orang yang mengaku cinta Rasul, cinta Nabi, tapi ternyata perilaku sehari-harinya menyelisihi tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cintanya dusta. Makanya kata para alim ulama, menarik ini, ada syair menarik ini kata para alim ulama, yaitu disebutkan dalam syair ini, kullun yadda'i wasalan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Artinya semua orang mengaku punya hubungan cinta dengan Laila,
Padahal Laila tidak mengakui hubungan cinta mereka. Semua orang ngaku cinta sama Laila, tapi Laila tidak menaruh hati sama mereka, tidak cinta sama mereka. Berarti kalau begitu Ustadz, intinya itu bukan mencintai Ustadz, bukan. Intinya itu dicintai. Makanya katanya ulama, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Yang menjadi permasalahan itu adalah bukan engkau mencintai, tetapi engkau dicintai. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, tolong dijawab, Bu. Mana Bu yang bagus, Bu? Anda mencintai suami atau dicintai suami? Men atau di? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Cintai suami. Ya. Karena banyak orang mengaku cinta sama Nabi, tetapi belum tentu yaitu Rasulullah SAW nanti di akhirat mencintai hamba tersebut. Kenapa? Karena dia menyelisihi yaitu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting sekali ini, yaitu mencintai Nabi itu maksudnya adalah ya mengikuti ajarannya, ya menghidup-hidupkan sunnah nabinya, itu ya, seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Tapi anehnya orang zaman sekarang kalau ada di antara saudaranya mencoba untuk mengikuti sunnah Nabi, mengikuti cara hidupnya Nabi, ya, dengan memelihara jenggot, ya, celananya di atas mata kaki, mulai digunjing, mulai diolok-olok, dijadikan bahan tertawaan. Dan mereka yang sudah mulai pakai siwak meskipun sudah ada pasta gigi, karena siwak tidak bisa tergantikan dengan odol pasta gigi, karena pasta gigi butuh air, butuh tempat, butuh air untuk berkumur dan butuh tempat. Gak mungkin sembarangan bisa gosok gigi dengan pasta gigi. Tapi kalau siwak, dimanapun kita mau sholat bisa pakai siwak, gak butuh air, gak butuh tempat, sehingga tidak bisa tergantikan siwak meskipun sudah ada pasta gigi. Tapi mereka yang pakai pasta gigi dikatakan jorok, ya. Habis makan kepingin meniru Nabi, sisa makanan yang melekat di piring itu dijilati. Bahkan tangan yang masih ada sisa makanannya di jari-jarinya itu dijilati. Tapi saudaranya berkata, makan kok kayak kucing. Padahal itu sunnah. Anehnya itu. Ya, makanya betul Islam ini datang dianggap asing, dan Islam ini akan kembali menjadi bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah kiranya orang yang terasing. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang Bapak Ibu yang nomor 3 amalannya, nomor 3. Ini sampai jam berapa, Mas? Setengah 11. Oh, setengah 9. Ana dengernya setengah 11 soalnya. Ya. Masya Allah. Ya. Yang ketiga amalannya, yaitu yang ketiga adalah memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Ya. Mana dalilnya? Dalil. Silakan bisa dibuka dalilnya Sahih Muslim. Nomor cetakan terjemahan berarti ya 443. Jopo dhewe nang motor gue. Ya, ada Sahih Muslim Di mobil. ada, bawa. Ada. Oh, Pak Sony banyak Cun. ya. Gak apa-apa kalau memang anu, ya. Ada. Atau sementara dicari. Ada. Nomor 443. Saya nggak bawa, ya. 443. Ya, Ustaz. Suwi kali. Ya. Nomor aslinya 489 nomor asli. Saya bacakan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Dia mengatakan, pada suatu ketika aku bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bermalam bersama Rasulullah, maksudnya bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bawakan beliau air wudhu dan untuk keperluan beliau yang lainnya. Ya, 443 ketemu ya. Setelah itu Nabi berkata kepadaku, kepada Rabi'ah ini. Apa kata Nabi? Sal, mintalah kepadaku. Apa yang kau minta? Kau pingin apa dariku? Karena Nabi merasa dilayani, maka Nabi menawarkan, kau minta apa dariku? Maka fakultu, aku menjawab. Apa katanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Ketemu. Ya, silakan dibaca 443. Rabi'ah menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Loh, jelas
Silakan baca dari mana ini? Robi'ah. Ya. Dari Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu ia berkata, Iya. pada suatu ketika aku bermalam bersama Rasulullah SAW, Lanjut. maka aku bawakan untuk beliau air wudhu dan untuk keperluan lain-lainnya. Nah, terus Beliau bersabda kepadaku, apa kata Nabi kepada Robi'ah? tanyakanlah kepadaku apa yang hendak kamu tanyakan. Nah, coba bukan tanyakan itu sebenarnya, yaitu mintalah. Apa yang kau minta? Terus Jawabku, aku berharap semoga aku dapat menemani Anda kelak di surga. Duh, itu permintaannya. Aku ingin bukan hanya di dunia menemani Anda, tapi juga menemani Anda di surga, wahai Rasulullah. Lalu Nabi ngasih tawaran lagi. Au ghairu dzalik, ada lagi permintaanmu yang lain? Selain itu ada nggak yang lainnya? Lanjut. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan kalau ingin menemani Anda di surga? Teruskan. Tanya beliau, Iya. masih adakah yang lain? Masih adakah permintaanmu yang lain? Terus. Jawabku, hanya itu saja ya Rasulullah. Huwa dzaka. Hanya itu saja wahai Rasulullah. Lah ini sekarang amalannya. Apa amalannya? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Silakan. Jawabku, hanya itu saja ya Rasulullah. Sabda beliau, Ya. kalau begitu tolonglah aku untuk dirimu memperbanyak sujud. Nah, kata para alim ulama, yang dimaksud dengan memperbanyak sujud itu bukan sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, bukan. Yang dimaksud memperbanyak sujud ini kata para ulama adalah memperbanyak sholat sunnah. Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus tahu sholat sunnah itu macamnya banyak Bapak Ibu. Yang Nabi ajarkan banyak. Ada yang namanya sholat sunnah kusuf, sholat sunnah gerhana matahari. Ada yang namanya sholat sunnah khusuf, sholat sunnah gerhana bulan. Ada juga yang namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Oh, ada tahiyatul masjid. Ada juga namanya sholat sunnah ba'diyah Jumat, setelah Jumatan ya. Setelah Jumatan. Ada juga sholat sunnah istisqa, minta hujan. Oh, ada. Sholat sunnah setelah mimpi buruk. Ada. Setelah mimpi buruk itu ada sholat sunnahnya, Bapak Ibu. Loh, ada dalilnya. Coba Pak Didi, Sahih Muslimnya, minta tolong. Ya itu. Nah, ya, ready. Silakan. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh diri. Nomor berapa? Memudahkan. Coba dibuka dalilnya 2111. 2111. Posisi hadis ada di sebelah kiri. Iya. Nah, Nabi SAW mengatakan mimpi itu ada 3. Mimpi yang baik datang dari Allah. Mimpi yang buruk, yang menakutkan datang dari syaitan. Ya, seperti tindian. Nah, ini kalau dalam ilmu ruqyah itu bisa berkembang ini ya, pembicaraan kita nantinya ya. Jadi orang itu kalau suka tindian, menggigau, tindian itu sering mimpi buruk, itu berarti diganggu setan, diganggu jin. Ya. Bahkan kalau tidurnya giginya suka berbunyi, krok, itu jin sudah mau ikut dia. Jin mau ikut dia. Itu tandanya. Ini kalau kita bicara dalam ilmu ruqyah ya. Nah, dan seterusnya banyak ini ya. Ayo baca 2111. Silakan. Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Isinya. apabila hari kiamat telah dekat, Terus. jarang mimpi seorang muslim yang tidak benar. Lalu. Mimpi yang paling benar ialah mimpi yang selalu berbicara benar. Lalu. Dan mimpi seorang muslim adalah sebagian dari 45 macam nubuah atau wahyu. Poinnya. Mimpi itu ada 3 macam. Ini poinnya. Mimpi itu ada 3. 1. Mimpi yang baik adalah kabar suka dari Allah. Kabar baik dari Allah. Misalnya ketemu mimpinya, dalam mimpinya ketemu orang tuanya yang sudah wafat. Ternyata dalam mimpinya itu orang tuanya itu seperti masa mudanya dulu. Seger badannya, berseri-seri, tersenyum dengan kita, dia meskipun nggak ngomong dia. Itu kan senang, anaknya itu senang ketemu orang tuanya itu senang. Ya Allah, bapakku kayak sehat terus seperti masa mudanya. Itu kabar baik dari Allah. Tapi kalau di mimpi itu misalnya ketemu dengan familinya, keluarganya yang ternyata membuat kita sedih, badannya kurus misalnya, terus kemudian dia berada di tepi jurang misalnya, atau ya ada luka-luka di tubuhnya, bikin kita sedih.
seperti itu. Itu dari syaitan itu berarti. Dari syaitan. Terus lanjut. Yang kedua, mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari syaitan. Terus yang ketiga, ilusi. Dan mimpi yang timbul karena ilusi, angan-angan atau khayal seseorang. Jadi sebelum tidur itu bayangin apa, kebawa mimpi. Sebelum tidur membayangkan, ya Allah, punya rumah besar, mobil mewah, istri 2, masya Allah. Ini bayangkan itu, kebawa mimpi. Itu, ya. Misalnya lo ini ya, tapi tidak ada di antara Masjid At-Taqwa itu yang bayangkan kayak gitu, tidak ada. Iya. Itu seperti itu. Takut sama istri. Lanjut teruskan. Maka karena itu, jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, nah, kalau mimpinya mimpi buruk, maka bangunlah. Terus Kemudian sholat. 2 rakaat. Ya, supaya apa niatnya? Ya, niatnya adalah sholat sunnah setelah mimpi buruk. Terus setelah salam berdoa kepada Allah. Doanya bebas, boleh pakai bahasa Indonesia. Inti doanya adalah jangan sampai dalam mimpinya tersebut terwujud atau benar-benar terwujud ya, dikabulkan itu ya. Jadi berlindung dari mimpi buruk tersebut, berlindung kepada Allah. Bahkan bukan hanya sholat sebenarnya. Bukan hanya sholat, ada teknisnya itu. Coba dibaca 2110, kembali ke atas 2110 Sahih Muslim, silakan. Dari Jabir radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bersabda, Isinya, apabila salah seorang kamu bermimpi dengan mimpi yang tidak disenanginya, maka hendaklah dia meludah ke kiri 3 kali. jadi kalau mimpi buruk itu meludah ke arah kiri 3 kali, hanya menghembuskan angin aja 3 kali. Ya, nggak pakai betulan, nggak pakai. Kasihan istri di samping. Istrinya pasti komplain. Tiap malam kau ini meludahi saya. Iya, aku mimpi gak enak mimpian. Mimpi apa? Mimpi setan. Kayak apa setan? Kayak kau misalnya. Waduh, repot ini bapak. Nggak tidur itu nanti ya, perang sampai pagi. Nah, mimpi kalau buruk meludah ke arah kiri 3 kali. Terus kemudian berlindung kepada Allah dari gangguan setan 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaiton 3 kali baca ta'awudz. Terus yang berikutnya, sesudah itu merubah posisi tidur dari posisinya semula. Ketika mimpi buruk itu posisinya miring ke kiri, maka ketika dia terbangun melanjutkan tidur, maka posisinya berganti. Bukan bantalnya yang dibalik, bukan, posisi tidur yang dibalik. Bukan bantal yang dibalik. Itu yang Nabi ajarkan. Terus kalau bisa sholat, gandengannya tadi, ya. Masih ada lagi nggak? Cukup. Selesai. Mimpi buruk nggak boleh diceritakan kepada orang lain. Mimpi buruk tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Sebab apa? Sebab nanti akan muncul yaitu ramalan-ramalan. Ya. Makanya munculnya primbon, yaitu gara-gara, yaitu seperti itu. Mimpi buruk, mimpi di rumahnya penuh dengan darah, itu tandanya begini. Nggak usah diceritakan ke orang. Berlindung aja kepada Allah. Wallah alam bisa. Terus apa lagi? Salat sunnah. Kembali ke salat sunnah. Ada lagi salat sunnah ba'da wudhu. Ada salat sunnah setelah wudhu. Ada lagi salat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Ada qobliyah ba'diyah. Ada lagi yaitu salat sunnah ketika masuk rumah, yaitu pulang dari bepergian. Nyampe rumah salat 2 rakaat. Salat sunnah ketika keluar rumah. Kalau mau safar, salat dulu. Karena kata Nabi, siapa yang masuk rumah salat 2 rakaat, kalau keluar rumah salat 2 rakaat. Maka keutamaannya, kalau masuk rumah salat 2 rakaat, Allah akan hindarkan keburukan yang ada dalam rumah tersebut. Kalau keluar rumah salat sunnah 2 rakaat, Allah akan hindarkan semua kejahatan yang ada di luar. Manfaatnya besar. Termasuk salatnya suami istri sebelum jima. Maaf ya, sebelum jima, tapi ini khusus untuk pengantin baru. Iya, pengantin baru. Loh Ustadz, saya dulu waktu nikah Ustadz belum sholat ini Ustadz, gimana? Ya nikah lagi. Untuk mengamalkan ini sunnah. Gitu Pak Bambang ya? Iya. Iya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Perlu itu. Jadi barangkali dulu belum dipraktekkan. Nah, kepingin diamalkan ini sunnah ini, nikah lagi. Kita lanjutkan salat sunnah isyraq suruk. Isyraq. Perlu kita. Salat sunnah tahajud. Salat sunnah witir, gandengannya tahajud. Salat sunnah duha, nama lainnya awabin. Nama lainnya salat sunnah duha, awabin. Apa itu awabin? Salatnya orang yang banyak bertobat kepada Allah. Makanya orang salat duha itu disebut oleh Allah awab. Awab itu orang yang bertobat. Makanya jangan tinggalkan salat duha, meskipun 2 rakaat. Itu salatnya orang yang bertobat.
Awwab namanya itu Awwab, nama lainnya. Terus makanya setelah sholat 2 zikirnya itu dibaca 100 kali. Nabi ajarkan. Gimana zikirnya itu? Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu dibaca 100 kali. Terus kemudian diantaranya sholat sunnah istikharah, sholat sunnah taubat, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Banyak. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Baik, terus kemudian amalan yang berikutnya sekarang. Amalan yang berikutnya, amalan yaitu bersama Nabi di surga. Apa amalannya? Amalannya adalah yang nomor berapa berarti sekarang? Amalan yang nomor 4 adalah yaitu, minta tolong saya bawa ini kalau tidak salah, saya targetnya. Amalan yang keempat adalah mendidik anak-anak wanita agar menjadi mukminah solihah. Didik anak perempuan, mendidik anak wanita agar menjadi mukminah solihah, wanita beriman yang solihah. Makanya Bapak Ibu berbahagialah yang punya anak perempuan. Nanti tak tunjukkan dalilnya Bapak Ibu. Berbahagialah, bersyukur kepada Allah punya anak perempuan. Sebab ada seseorang itu yang kurang senang punya anak perempuan. Ya, saya punya teman itu anaknya 5 perempuan semua. Istrinya hamil lagi. Pada waktu melahirkan di salah satu rumah sakit saya jenguk. Lalu saya tanya, apa anaknya? Gimana? Istri selamat, semua sehat ya? Alhamdulillah Ustaz sehat selamat. Nah terus apa? Cowok apa cewek? Laki apa perempuan? Wedok mana Ustaz? Tuh kayak kecewa. Perempuan lagi, padahal punya anak perempuan ini investasi akhirat. Oh iya, nanti tak tunjukkan dalilnya. Sekarang kita dengarkan mendidik anak wanita sampai menjadi mukminah solehah itu bersama Nabi di surga, dekat sama Nabi. Mana dalilnya? Saya targhib jilid 4. Saya targhib jilid 4, nomornya 1970. 1970. Ya. 1970 poin 20C, yang poin 20C, yang C. Nah, dari Anas bin Malik, ngikuti depannya. Bisa mic-nya? Ya, silakan. Bisa tuh. Ya. Dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. 20C yang dibaca. Man ala ibnataini aw salasan aw ukhtaini aw salasan. Silakan. Barang siapa yang mengasuh 2 atau 3 anak perempuan. Stop. Siapa yang mengasuh, memelihara 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan. Dalam riwayat yang lain 1 anak perempuan disebutkan. Riwayat yang lain. Lanjut teruskan. Atau 2 atau 3 saudara perempuan. Atau merawat, yaitu 2 saudara perempuan atau 3 saudara perempuan. Maka berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu yang punya saudara dulur wedok, saudara perempuan. Berbahagialah karena masuk dalam hal ini. Entah punya anak perempuan, entah punya saudara kandung perempuan. Tolong dijaga. Jangan disia-sia, jangan disia-siakan. Jangan. Punya saudara, saya nggak punya. Meninggal adik saya kehilangan. Nih ya, waktu Covid kemarin, puncak-puncaknya Delta, meninggal di rumah sakit Ibnu Sina. Dalam usia yang sangat muda, ya 36 tahun wafat. Punya anak 4. Kehilangan. Kesempatan ini saya kehilangan. Saya punya anak perempuan memang. Nah ini kesempatannya di situ. Bapak Ibu sekalian, yang punya saudara perempuan, diingat ini, atau punya anak perempuan. Apa itu kata Nabi? Silakan. Hingga mereka besar. Dididik, lalu dibiayai sampai dewasa, sampai dinikahkan. Loh coba, seperti itu. Saudara perempuannya, yaitu kesulitan dibantu, anak perempuannya dicukupi kebutuhannya. Pokoknya anak perempuan atau saudara perempuan ini, entah kakak, entah adik. Lanjut teruskan. Dan berpisah atau hingga ia wafat. Sampai wafat, entah kita yang wafat atau dia yang meninggal. Jadi betul-betul kita peduli sama mereka. Meskipun dia telah menikah, ditanya, ya apa dek kabari dek? Sehat akon. Anak-anakmu ya apa? Ditanyakan. Bukan berarti saudara kita yang perempuan kalau sudah nikah, lalu kemudian kita biarkan. Wis gak mau urusan ibu Juni. Enggak. Tanya telepon. Ya apa kamu? Sehat kamu? Ya apa bahagia kan rumah tanggamu? Ditanyakan kabarnya. Kamu butuh apa? Barangkali kakak bisa bantu. Itu mestinya.
Tidak dibiarkan gitu sampai dia wafat atau kita yang wafat. Maka ganjarannya, silakan. Maka aku dan dia bersamanya di surga seperti ini. Aku dengan orang itu yang didik anak perempuan itu atau saudara perempuannya seperti ini. Lanjut, silakan. Sambil mengisyaratkan dengan kedua jarinya. Apa itu? Telunjuk dan yang berikutnya. Yaitu jari tengah. Nabi mengacungkan dua jarinya. Jari telunjuk sama jari tengah. Dekat kedudukannya di surga sama Nabi. Nabi tidak memberi isyarat ibu jari sama jari telunjuk, jauh. Tidak, tetapi jari telunjuk sama jari tengah. Oh, ya. Nah, ini penting. Termasuk punya anak perempuan, investasi. Ya, saya tunjukkan dalilnya. Berbahagialah bapak ibu yang punya anak perempuan. Baca Pak Didik Sahih Targhib wa Tarhib 1975. 1975. Man kunna lahu salasu banatin yu'wihinna wa yakfuluhunna wa yarhamuhunna wa fi riwayati wa yuzawwijuhunna wajabat lahul jannatul battata. Silakan. Ayo. Dari Jabir radhiyallahu an ia menuturkan. Silakan. Rasulullah SAW telah bersabda. Isinya. Barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan yang ia lindungi Atau ia sayangi. stop. 3 atau 2 atau 1 dalam riwayat yang lain. Dia lindungi, dia sayangi. Terus Dan ia tanggung. yang dia tangguh. Stop. Tolong dipotong dulu. Baca yang sebelah kanan atas. Wa yuzawwijuhunna, atau menikahkannya atau dinikahkan. Sebelah kanan pojok atas. Kanan, halaman kanan. Baliknya. Enggak, Oh, bukan ini. baliknya. Ah, itu. Dalam riwayat yang lain, atau menikahkannya. Iya, menikahkan dia. Betul kan ya? Sampai menikahkannya. Maka lanjutkan pahalanya. Dan ia Silakan. menikahkan mereka. Ya. Terus, Maka surga wajib baginya dengan pasti. maka orang tuanya wajib masuk surga dengan pasti. Wajib masuk surga. Punya anak perempuan, kalau berhasil loh ya, berhasil mendidik sampai wanita soleh, jadi wanita mukminah soleh ya. Memelihara diri, ya seperti itu. Tapi kalau orang tuanya, papa mamanya memiliki anak wanita, dibiarkan berteman, boncengan dengan teman laki-lakinya yang bukan mahram. Anaknya perempuan keluar rumah nggak pakai hijab sehingga auratnya dilihat, dinikmati laki-laki yang bukan mahram. Anak perempuannya bermain tiktokan sehingga wajah cantik anaknya dinikmati oleh banyak laki-laki yang bukan mahram, sehingga dijadikan ajang onani dan seterusnya. Anak wanitanya dibiarkan yaitu bercanda mesra, bercanda ria dengan teman sekolahnya yang bukan mahram. Waduh, itu orang tuanya, na'udzubillah, subhanallah ya. Maka orang tuanya mendapatkan juga transferan dosa, Bapak Ibu. Bukan amal jariah tapi dosa jariah. Makanya berat mendidik anak wanita ini sampai dia berhasil menjadi mukminah yang solehah. Masya Allah. Ya, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang yang berikutnya adalah yang nomor berapa? 5. Saya tutup sampai 5 ya karena waktunya. Sebenarnya masih banyak ini Bapak Ibu. Penjelasannya pun juga masih panjang. Saya tutup yang kelima adalah menjadi pedagang atau pebisnis yang jujur. Pedagang yang jujur. Pebisnis yang jujur. Jujur. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib jilid 4. Nomornya 1782. 1782. 1782. Baca. 1782. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Ya. dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Isinya, pedagang yang jujur lagi amanah akan bersama para nabi. at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin. Pedagang, pebisnis yang jujur lagi amanah akan bersama dengan para nabi. Terus wasiddiqin, Para siddiqin wasyuhada, dan para syuhada. orang yang mati syahid, pedagang jujur. Jadi tidak dia tidak pernah menipu ya. Dia katakan terus terang cacat yang ada pada produk yang dia jual dan seterusnya. Maka jujur, pebisnis yang jujur ya. Dia tidak melakukan suap riswah ya, melakukan suap ya, menyogok dan seterusnya. Jujur.
Maka yang seperti ini dia akan bersama dengan para nabi. Salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya masih banyak beberapa Bapak Ibu, di antaranya memperbanyak baca sholawat. Ini ya, orang kalau memperbanyak baca sholawat ya akan bersanding dengan Nabi. Sebagaimana Nabi bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama, paling dekat denganku di hari kiamat, paling dekat posisinya dengan aku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Perbanyak baca sholawat Bapak Ibu, dengan sholawat yang Nabi ajarkan. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ada yang bertanya? Silakan Bapak. Nah, bagaimana jika sebelum tidur sudah membaca doa-doa, namun kita tetap bermimpi dengan mimpi yang buruk? Maka jawabannya adalah kita baru membaca doa, belum berdoa. Kita baru membaca doa, hafal dengan doa, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi bahkan. Tapi kita belum berdoa. Maksudnya adalah kita belum paham betul dengan ayat yang kita baca. Mohon maaf. Bapak Ibu tahu hadis tentang ayat kursi? Yang mengajari Abu Hurairah ayat kursi itu siapa? Ada yang tahu? Setan, betul Ibu, setan. Kan Abu Hurairah diberi tugas oleh Nabi untuk jaga zakat kurma. Ceritanya kan gitu. Tiba-tiba datang setan berubah wujud menjadi manusia miskin, mencuri, lalu ditangkap oleh Abu Hurairah. Singkat cerita mau dilaporkan, dia janji besok tidak akan tak ulangi lagi. Ini terakhir, tolong aku ini tidak makan soalnya, tolong. Akhirnya dikasihkan. Besok cerita sama Nabi, tadi malam ada pencuri wahai Rasulullah, tapi dia janji tidak akan nyuri lagi. Kata Nabi, nanti malam datang lagi. Ternyata betul datang lagi yang kedua kalinya. Ditangkap lagi, enggak, kamu sudah janji enggak akan nyuri, tapi ini yang terakhir, betul yang terakhir. Karena saya enggak makan, enggak punya apa-apa, saya ini dibiarkan. Singkat cerita lapor kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi berkata, nanti malam dia datang lagi. Ternyata betul, yang ketiga datang, akhirnya betul-betul makan dilaporkan, enggak bisa. Kamu tetap tak laporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu lepaskan tanganku. Kata setan ini, lepaskan tanganku. Maukah engkau aku ajarkan satu kalimat yang kalau kau baca sebelum tidur, maka kau tidak akan diganggu oleh setan selamanya. Ya mau, namanya sahabat Nabi, haus dengan amal kebaikan. Apa itu? Bacalah Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Setan ini yang ajarin. Ayat kursi. Lalu kemudian lapor besoknya, wahai Rasulullah, tadi malam mau tak laporkan, ternyata dia, singkat cerita ya, mengamalkan ajaran, yaitu memberitahukan kalau mau tidur baca ayat kursi. Kau tahu siapa yang datang itu, Abu Hurairah? Enggak tahu. Dia adalah syaitan yang berkata kepada engkau sebuah kebenar-benar. Maka kata para alim ulama, orang kalau paham makna ayat kursi, gak akan tidurnya diganggu setan. Lu paham maksudnya apa? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Apa itu maknanya al-hayyu? Apa itu makna al-qayyum? Loh, kalau kita saya tanya sama panjenengan, Pak, ayat kursi, Bu, ayat kursi ada berapa asmaul husna yang ada di ayat kursi? Ayo, ngitung mulai sekarang. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, hayyu al-qayyum, nuru. La ta'khudhu sinatu wa lam nawm. Mulai ngitung kan? Ya. Padahal di dalam ayat kursi itu ada 5 asmaul husna. Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, terus wala ya'udhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Al-Ali, Al-Azim. Itu apa maknanya Allah? Lafzul jalalah Allah. Al-Hayyu itu maknanya apa? Al-Qayyum itu maknanya apa? Al-Ali, Al-Azim. Itu kalau paham makna hakikat ayat kursi, nggak mungkin. Makanya tadi saya katakan, kita ini baru membaca doa, belum berdoa. Nah itu ya, sehingga syaitan masih tetap bisa menggoda kita. Gitu Pak ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, mudah-mudahan mimpi buruk panjenengan diganti oleh Allah malam ini dengan mimpi yang indah-indah. Seperti itu ya. Wallah alam bisa. Silakan. Iya.
Seperti itu. Ada lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah Tugas kita. ente. Kita akhiri, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.